Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel hewan. Halo, perkenalkan nama saya Titan Arakirom, NIM 23051113. Halo, kenalin nama saya Novali. Nama saya Aulia dengan NIM 2305. Nama saya Wati dengan NIM 23. Perkenalkan nama saya Melani Hadasama. Nama saya Yanti dengan NIM. Sebelum kita masuk pada tahap-tahap sel hewan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sel hewan. Sel hewan adalah unit struktural dan fungsional dasar yang ada pada semua makhluk hewan. Berbeda dengan sel tumbuhan, sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki organel yang berfungsi dalam proses kehidupan. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan bagian-bagian sel hewan. Membran sel atau bisa dikenal sebagai membran plasma adalah lapisan tipis yang mengelilingi sel yang berfungsi sebagai tempat berlindungnya para sel. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berbentuk kental, berfungsi sebagai tempat bergeraknya para organel-organel yang ada di dalamnya. Di sini ada nukleus, memiliki bentuk bulat dan oval yang berada di tengah sel dan dikelilingi oleh membran inti, berfungsi untuk menyimpan materi genetik dan mengatur segala aktivitas sel, termasuk tumbuhan, pembelahan, dan sintesis protein. Selanjutnya ada nukleolus, memiliki bentuk bulat yang terletak pada nukleus, berfungsi untuk membuat ribosom yang akan mengatur proses sintesis protein. Ribosom adalah struktur kecil berbentuk titik yang dapat tersebar pada sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Fungsinya adalah sebagai tempat sintesis protein, di mana mRNA diterjemahkan menjadi rantai asam amino. Selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar adalah jaringan kantung pipi yang menempel pada nukleus dengan ribosom di permukaannya yang menambah tampilan kasar. Fungsinya adalah membantu dalam proses sintesis dan modifikasi awal protein yang akan diekspor dari sel atau menuju organel lain. Retikulum endoplasma halus adalah jaringan saluran berbentuk tabung tanpa ribosom di permukaannya sehingga terlihat halus. Fungsinya bertanggung jawab untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi zat beracun. Selanjutnya, badan Golgi adalah tumpukan kantung pipi yang saling berlapis seperti pipa. Fungsinya memproses, memodifikasi, dan mengirimkan protein serta lipid ke lokasi tertentu di dalam atau di luar sel. Mitokondria bentuknya oval dan membentuk kacang dengan membran ganda. Membran dalamnya melipat-lipat membentuk krista. Fungsinya menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler, dikenal sebagai pembantu tenaga sel. Yang kedua ada lisosom. Kantung kecil berbentuk bulat yang mengandung enzim pencernaan. Fungsinya menguraikan materi yang tidak dibutuhkan, organel yang rusak, dan zat asing yang masuk ke dalam sel. Vakuola. Struktur seperti kantung kecil lebih kecil dibandingkan vakuola pada sel tumbuhan, menyimpan zat seperti air, ion, nutrisi atau sisa metabolisme. Yang kedua, sentrosom. Dua struktur berbentuk silinder yang disebut sentriol, berpasangan dan terletak dekat nukleus, berperan dalam pembelahan sel dengan membantu membentuk benang-benang spindel yang memisahkan kromosom. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bagian-bagian sel hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.